kalian dari sini. Saya nggak mau punya besan dan menantu miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu tua dan anak laki-lakinya dihina dan dipermalukan oleh istri serta mertuanya sendiri di atas pelaminan. Ibu tua itu disiram air combran oleh besannya sendiri. Sementara pengantin perempuan hanya tertawa-tawa dan menyaksikan kejadian tersebut. Sang pengantin laki-laki terlihat syok karena ibunya yang ia sayang diperlakukan sehina itu. Hanya karena ibu dari pengantin laki-laki tersebut dianggap berasal dari kalangan orang miskin. Namun anggapan mereka ternyata salah. Tepat setelah ibunya dipermalukan, pengantin laki-laki tersebut mengambil sebuah tindakan yang membuat istri dan mertuanya syok. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara terasa lembab. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan cahaya matahari baru saja merayap masuk di antara celah pepohonan di pinggir kampung. Sebuah rumah kecil berdiri di ujung jalan tanah. Cat temboknya mulai memudar. Beberapa bagian tembok mengelupas, dan atap sengnya berkarat di beberapa sisi. Dari dalam, seorang pria berusia 28 tahun keluar, sambil menenteng sapu lidi. Bajunya hanyalah kaos polos pudar, celana jeans yang sudah mulai tipis di lututnya. Dialah Dika. Wajahnya tenang, meski mata itu menyimpan cerita panjang yang tak semua orang tahu. Tak jauh dari pintu, seorang wanita tua duduk di kursi bambu. Keriput di wajahnya menceritakan perjalanan waktu. Jilbab hitamnya sudah pudar, dan rok yang dikenakannya memiliki jahitan di sana-sini. Wanita itu adalah Ibu Marni, ibunda Dika yang sudah berusia 70 tahun. Di tangannya ada cangkir teh panas yang menguap, memberikan sedikit kehangatan di pagi yang dingin itu. "Sudah sarapan, Anak?" Suara lembut itu terdengar, penuh kasih. "Belum, Bu. Nanti saja setelah nyapu," jawab Dika sambil tersenyum. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria sederhana ini adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar. Kekayaannya sanggup membeli gedung-gedung tinggi di pusat kota, deretan mobil mewah, bahkan pulau pribadi. Namun Dika memilih hidup seperti ini, jauh dari gemerlap, jauh dari orang-orang yang hanya mendekat karena harta. Ia sudah terlalu sering merasakan manisnya pujian palsu. Orang-orang yang tersenyum di depannya, namun di balik itu hanya ada hitungan angka dan keuntungan. Sejak itulah Dika memutuskan hidup sederhana bersama ibunya. Pagi itu, ia membersihkan halaman, mengangkat ember air dari sumur, dan merapikan jemuran di belakang rumah. Tidak ada supir, tidak ada asisten rumah tangga. Semua dilakukan dengan tangannya sendiri. Ibu Marni memandang anaknya itu dengan mata yang penuh kebanggaan, meski di lubuk hatinya, ia tahu Dika layak mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Siang menjelang, Dika menyalakan motor tuanya. Ia berangkat ke kota untuk mengurus pekerjaan yang sebagian besar orang tak tahu. Dari luar, ia hanya terlihat seperti pekerja biasa. Padahal, satu tanda tangannya bisa mengubah nasib sebuah perusahaan. Di sebuah acara kampus yang mengundangnya untuk berbagi pengalaman, Dika bertemu dengan seorang gadis bernama Elsa. Usianya 25 tahun, anggun, cantik, dan berasal dari keluarga terpandang. Senyumnya menawan, tutur katanya rapi, dan tatapan matanya tajam namun ramah. Pertemuan itu singkat, hanya percakapan ringan tentang hidup dan keluarga. Dika tidak pernah menyebut siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak bicara soal kekayaan, tidak memamerkan koneksi, tidak bercerita tentang perusahaan besar yang ia miliki. Elsa hanya tahu bahwa Dika adalah pria sederhana yang tinggal bersama ibunya di kampung.
Namun tanpa sepengetahuan Dika, sejak awal Elsa sebenarnya sudah mendengar desas-desus tentang dirinya dari seorang kenalan. Gosip bahwa Dika adalah anak tunggal seorang konglomerat besar. Elsa tidak langsung menanyakan, tapi keyakinan itu ia simpan dalam hati. Niatnya sejak awal bukan hanya mencintai, melainkan juga memiliki seluruh harta yang ia yakini milik Dika. Waktu berjalan, pertemuan demi pertemuan membuat hubungan mereka semakin dekat. Elsa semakin yakin, cepat atau lambat ia akan menjadi nyonya besar. Dika pun mulai merasa nyaman, meski tetap menjaga rahasia. Ia berencana mengungkap identitasnya setahun setelah pernikahan, agar bisa melihat siapa Elsa sebenarnya. Namun tanpa ia duga, hari pernikahan nanti akan menjadi titik di mana segalanya berubah. Dan semua itu akan dimulai dari rencana kecil yang sudah ia siapkan bersama ibunya. Pagi itu, di ruang tamu rumah sederhana, Dika duduk sambil menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Di depannya, Ibu Marni sedang melipat baju-baju lama yang akan dipakai untuk sesuatu yang sangat penting di hari pernikahan nanti. Lipatan itu rapi, tapi kainnya sudah pudar dan seratnya menipis. "Bu, Ibu yakin mau pakai ini?" tanya Dika dengan nada pelan. Ibu Marni mengangguk tanpa ragu. Kalau memang ini cara terbaik untuk tahu hati seseorang, Ibu siap. Dika terdiam. Dalam benaknya, ia tahu ini bukan sekadar pernikahan, melainkan ujian. Selama berbulan-bulan ia bersama Elsa, ia tak pernah menunjukkan satupun tanda kemewahan. Mobilnya tetap motor tua, rumahnya tetap sederhana. Ia ingin melihat apakah Elsa bisa mencintai tanpa tertarik pada hartanya. Namun gosip yang pernah ia dengar dari orang-orang kampung membuat pikirannya gelisah. Beberapa kali tetangga berkata, "Calon istrimu itu cantik, tapi keluarganya tinggi hati." Dika tidak pernah menanggapi, tapi kata-kata itu tersimpan. Hari-hari berikutnya, persiapan pernikahan dipenuhi kesibukan. Keluarga Elsa mengambil alih hampir semua urusan resepsi. Gedung besar di pusat kota sudah dipesan. Dekorasi emas dan putih mulai dipasang. Undangan dicetak dengan kertas mahal berlapis emboss. Setiap detail pesta dirancang untuk menunjukkan status keluarga Elsa yang terpandang. Di sisi lain, Dika dan ibunya tetap tenang di rumah kecil mereka. Tidak ada pesta pranikah, tidak ada baju baru, tidak ada perhiasan. Semua berlangsung seperti hari-hari biasa. Suatu sore, Dika menerima telepon dari Elsa. Suaranya terdengar riang. "Nanti di hari pernikahan, keluargaku ingin semua orang tahu kalau kita pasangan sempurna. Kamu harus siap ya." Dika tersenyum samar. "Siap, tapi aku juga punya permintaan kecil." "Apa?" Suara Elsa terdengar penasaran. "Aku ingin ibu ikut naik ke pelaminan untuk berfoto bersama kita." Sesaat di ujung telepon terdengar hening. Lalu Elsa menjawab, "Oh, ya tentu saja." Tapi nada suaranya sedikit berubah, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dika menutup telepon itu dengan keyakinan bahwa rencananya akan berjalan. Ia membayangkan reaksi Elsa dan keluarganya ketika melihat Ibu Marni naik ke pelaminan dengan pakaian lusuh yang sudah disiapkan. Ia ingin melihat tatapan mata mereka, mendengar nada suara mereka, dan menilai sikap mereka saat itu. Malam sebelum pesta, Ibu Marni duduk di kursi bambu sambil menatap langit. "Nak, apa kamu siap dengan segala kemungkinan besok?" Dika menatap wajah ibunya yang teduh. "Aku siap, Bu. Aku ingin tahu siapa saja yang akan tetap memandang kita sama, meski tanpa harta." Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, suara motor lalu lalang terdengar samar. Malam itu, mereka berdua duduk lama, hanya ditemani cahaya lampu minyak di meja. Sementara itu, di rumah besar keluarga Elsa, suasana berbeda. Musik pesta sudah diputar untuk gladi resik. Gaun pengantin tergantung di lemari kaca. Elsa berdiri di depan cermin, tersenyum puas membayangkan hari esok. Di pikirannya, ia melihat masa depan yang penuh kemewahan. Ia sama sekali tidak tahu
bahwa besok semua akan berubah menjadi cerita yang tak pernah ia bayangkan. Dan pagi itu akan menjadi awal dari wajah asli yang perlahan terbuka. Pagi itu, langit terlihat cerah tanpa sedikit pun awan. Udara segar menyelinap masuk ke dalam rumah kecil Dika. Di ruang tamu, Ibu Marni sudah mengenakan baju yang ia pilih sendiri semalam. Baju itu berwarna coklat tua, kainnya lusuh, dan ada beberapa bagian yang sobek di ujung lengan. Jilbabnya pudar, rok panjangnya pun sudah dijahit ulang berkali-kali. Wajahnya tetap teduh, meski ia tahu penampilan itu akan mengundang tatapan sinis di pesta besar nanti. Dika memandang ibunya dengan penuh rasa hormat. "Bu, terima kasih sudah mau ikut rencana ini." Ibu Marni hanya tersenyum. "Kalau ini untuk kebaikan kamu, ibu akan selalu siap." Mereka berangkat dengan mobil biasa yang disewa Dika, bukan mobil mewah yang sebenarnya ia miliki. Jalan menuju gedung resepsi dipenuhi mobil-mobil tamu undangan yang berderet rapi. Begitu turun dari mobil, beberapa orang memandang Ibu Marni dari ujung kaki hingga kepala. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang berbisik-bisik sambil menahan tawa. Gedung resepsi itu luar biasa megah. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit, bunga-bunga segar tertata indah di setiap sudut, dan karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan. Musik gamelan modern mengalun pelan, menambah suasana mewah yang dibuat keluarga Elsa. Di ruang ganti mempelai, Elsa berdiri di depan cermin. Gaun putihnya menjuntai sempurna. Ia tersenyum puas melihat pantulan dirinya. Namun senyumnya sedikit berubah ketika melihat Dika masuk untuk mengenakan setelan jas sederhana tanpa dasi mahal atau bros mewah. "Kamu siap?" tanya Elsa dengan nada setengah memerintah. Dika mengangguk. "Siap, aku juga sudah minta ibu untuk ikut naik ke pelaminan nanti." Elsa menoleh cepat. "Oh, ya, tapi setidaknya suruh ibu pakai yang sedikit lebih bagus kan? Ini acara besar." Dika hanya tersenyum samar. "Ibu sudah memilih bajunya sendiri. Aku percaya itu sudah cukup." Elsa memalingkan wajahnya. Matanya berputar sekilas, lalu kembali tersenyum manis seolah setuju. Acara dimulai. Para tamu berdiri menyambut pasangan pengantin yang berjalan menuju pelaminan. Tepuk tangan menggema, kamera berkilat-kilat. Namun di balik senyum Elsa yang manis, ada sorot mata yang sesekali melirik Ibu Marni yang duduk di kursi tamu depan dengan baju lusuhnya. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu ibunya mempelai pria? Masa sih bajunya begitu? Wah, jauh banget dari keluarga Elsa." Dika duduk di pelaminan dengan wajah tenang, pura-pura tidak mendengar. Ia menunggu waktu yang tepat untuk memanggil ibunya naik. Setiap detik yang berlalu, ia bisa merasakan bagaimana tatapan tamu, dan terutama keluarga Elsa, mulai memandang berbeda. Di meja tamu utama, Ibu Elsa terlihat gelisah. Sesekali ia membisikkan sesuatu kepada saudaranya. Matanya tak lepas memandang ke arah Ibu Marni. Wajahnya menyimpan ekspresi tidak puas. Dika tahu, sebentar lagi, semua akan terungkap. Dan momen itu akan menentukan bagaimana wajah asli orang-orang di sekitarnya akan muncul tanpa topeng. Acara demi acara berjalan seperti biasa. Sambutan dari keluarga mempelai wanita selesai, doa dibacakan, dan para tamu mulai menikmati hidangan. Musik pengiring berganti menjadi alunan pelan yang menenangkan. Namun di tengah suasana itu, Dika berdiri dari kursinya di pelaminan. Tangannya mengambil mikrofon dari pembawa acara. Suara di ruangan pelan-pelan mereda, semua mata kini tertuju padanya. "Bapak, Ibu, dan semua tamu undangan," ucap Dika dengan nada tenang, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengundang seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya, ibu saya." Kepala semua tamu serentak menoleh ke arah kursi di barisan depan. Ibu Marni yang sejak tadi duduk dengan tenang, perlahan bangkit. Langkahnya pelan, rok lusuhnya menyapu karpet merah. Jilbabnya pudar dan sedikit terlipat di bagian ujung, namun wajahnya tetap memancarkan keteduhan.
Beberapa tamu tampak saling pandang, sebagian menutup mulut sambil berbisik. Itu ibunya, bajunya kok begitu? Wah, mempelai prianya nggak kasih baju yang layak, ya? Elsa yang duduk di samping Dika menegang. Senyumnya kaku, matanya menatap ibunya di kursi tamu utama seakan meminta persetujuan. Namun wajah ibu Elsa justru mengeras, bibirnya terkatup rapat. Saat Ibu Marni sampai di pelaminan, Dika menyambutnya dengan senyum lebar dan memegang tangannya. Semua kamera mengarah ke mereka. Namun di telinga Dika, ia mendengar suara-suara kecil penuh penilaian. "Ibu, terima kasih sudah datang ke sini," ucap Dika dengan nada hangat di depan mikrofon. "Saya ingin semua orang tahu, beliau adalah wanita yang membesarkan saya. Meski kami tidak punya banyak harta." Kata-kata itu membuat bisik-bisik tamu semakin ramai. Elsa menatap Dika dengan ekspresi terkejut. "Maksud kamu, kita ini keluarga sederhana?" Bisiknya pelan namun tajam. Dika menatapnya, lalu tersenyum samar. "Kenapa? Kamu kaget?" Elsa tidak menjawab, tapi tatapan matanya berubah dingin. Ia melirik gaun pengantinnya yang mewah, lalu kembali menatap baju lusuh Ibu Marni. Saat itu, wajah Ibu Elsa memerah, seperti menahan sesuatu yang sebentar lagi akan meledak. Pembawa acara mencoba melanjutkan dengan sesi foto bersama. Namun saat Ibu Marni berdiri di samping mereka, Elsa justru memalingkan wajahnya. Ibu Elsa bergumam cukup keras untuk terdengar oleh beberapa tamu. Memalukan. Dika hanya diam, mengamati setiap reaksi yang muncul. Ia tahu puncak dari rencana ini sudah semakin dekat. Namun ia juga belum tahu bahwa sebentar lagi keadaan akan memanas hingga tak bisa lagi dikendalikan. Musik yang tadi mengalun indah kini terasa hambar. Suasana di pelaminan berubah tegang. Ibu Elsa yang sejak tadi menahan ekspresi, kini berdiri dari kursinya. Sorot matanya tajam, menatap Dika lalu beralih ke Ibu Marni. "Jadi, ini benar? Kalian bukan dari keluarga kaya?" Suaranya terdengar jelas, bahkan tanpa mikrofon. Tamu undangan yang duduk di barisan depan mulai menoleh. Beberapa memajukan badan untuk mendengar lebih jelas. Dika menatapnya tanpa menjawab, sengaja membiarkan keheningan itu memanjang. Elsa melangkah turun dari pelaminan. Gaunnya menyapu lantai marmer yang licin. Wajahnya merah padam. "Aku sudah membayangkan masa depan kita. Dan kamu bilang keluargamu sederhana," katanya lantang, membuat beberapa tamu terkejut. Ibu Marni tetap berdiri tenang di samping Dika, walau matanya mulai berkaca. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia anaknya. Lalu, sesuatu yang tak pernah Dika duga terjadi. Ibu Elsa memberi isyarat kepada salah satu kerabat yang berdiri di dekat pintu keluar. Orang itu masuk membawa ember besar. Aromanya langsung menusuk hidung, membuat beberapa tamu menutup hidung dan mundur. Itu adalah air combran. Tanpa ragu, Ibu Elsa mengambil ember itu. Dalam hitungan detik, seluruh isi ember disiramkan tepat ke kepala Ibu Marni. Air kotor itu mengalir dari jilbabnya yang pudar, membasahi bajunya, menetes ke lantai pelaminan. Bau busuk langsung menyebar, membuat beberapa tamu mundur dan menutup mulut. "Biar semua orang tahu," kata Ibu Elsa dengan suara penuh kebencian. "Ini ibu dari pengantin pria yang ingin masuk ke keluarga kami." Terdengar gumaman dan desahan kaget dari para tamu. Beberapa ada yang mencoba menghentikan, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Elsa berdiri di samping ibunya, memandang dengan tatapan puas. "Kamu menipu aku, Dika. Aku pikir kamu anak orang kaya. Ternyata hanya seperti ini." Dika menatap mereka berdua. Rahangnya mengeras, jemarinya mengepal. Hatinya panas, namun ia mencoba tetap berdiri tegak. Ia menoleh pada ibunya, melihat air kotor menetes di pipinya, bercampur dengan air mata yang ia tahan. Saat itu juga, di dalam hati Dika, keputusan besar diambil.
Pernikahan ini tidak akan pernah dilanjutkan, dan mereka semua akan tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka hina. Pelaminan yang tadinya penuh senyum kini berubah menjadi pusat keheningan yang menekan dada. Bau busuk air comberan masih menusuk hidung, bercampur dengan bisik-bisik para tamu yang tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dika menatap ibunya yang berdiri dengan tubuh gemetar. Air kotor menetes dari ujung jilbabnya, mengalir ke wajahnya yang penuh kesabaran. Dalam tatapan itu, Dika melihat luka yang lebih dalam dari sekadar pakaian yang kotor. Luka yang ditorehkan oleh penghinaan di hadapan ratusan pasang mata. Langkah Dika maju satu ke depan. Ia berdiri di antara ibunya dan keluarga Elsa. Suaranya rendah, tapi tegas. Pernikahan ini, saya batalkan. Sekarang juga. Suara itu menggetarkan ruangan. Sejumlah tamu langsung terdiam, sebagian lagi menatap ke arah Dika dengan tatapan terkejut. Elsa mengerutkan kening, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa? Kamu bercanda?" katanya setengah berteriak. "Aku tidak pernah bercanda soal harga diri ibuku," jawab Dika dingin. "Kalau hari ini kalian berani mempermalukan ibu saya seperti ini, berarti kalian tidak pernah benar-benar menerima saya." Ibu Elsa tertawa sinis. "Harga diri? Kalau kalian memang sederhana, kenapa menyembunyikan itu? Keluarga kami tidak mau terikat dengan orang yang tidak selevel." Dika menarik napas panjang. "Terima kasih sudah menunjukkan wajah asli kalian." Tanpa banyak kata lagi, Dika mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Jemarinya menekan beberapa nomor dengan cepat. Tamu undangan hanya bisa melihatnya menunduk sebentar, lalu berbicara singkat. "Ya, datang sekarang. Bawa semuanya." Telepon ditutup. Dika memegang tangan ibunya, menuntunnya turun dari pelaminan. Langkah mereka mantap, meski lantai marmer licin oleh genangan air comberan. Elsa mencoba meraih lengan Dika, tapi ia menepisnya. "Aku pikir kamu cinta sama aku," kata Elsa dengan suara bergetar, campuran antara marah dan takut. Dika berhenti sejenak, menatapnya lurus. "Cinta tidak pernah menyakiti orang tua seseorang. Kalau kamu bisa melakukan ini di hari pernikahan, aku tidak ingin tahu apa yang akan kamu lakukan setelahnya." Lalu Dika melangkah lagi, membawa ibunya menjauh dari pelaminan. Para tamu mengikuti dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Suasana gedung yang tadinya meriah, kini terasa tegang, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di luar gedung, suara deru mesin mulai terdengar. Makin lama makin jelas, seperti iring-iringan yang mendekat. Beberapa tamu yang berada di halaman mulai berbisik-bisik, mencoba mengintip dari pintu kaca. Dika menoleh ke arah ibunya. "Bu, sebentar lagi, mereka semua akan tahu." Suara deru mesin itu semakin dekat, membuat para tamu yang berada di luar gedung mulai menoleh. Beberapa di antara mereka memegang ponsel, merekam dengan rasa penasaran. 5 menit setelah Dika menutup teleponnya, dari arah gerbang masuk, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap melaju pelan. Di belakangnya, deretan mobil lain menyusul, semuanya berkelas tinggi. Catnya berkilau memantulkan sinar matahari pagi. Setiap mobil berhenti dengan teratur, pintu-pintunya terbuka hampir bersamaan. Puluhan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam keluar, bergerak cepat membentuk barisan rapi di sepanjang jalan menuju pintu masuk gedung resepsi. Kacamata hitam menutupi mata mereka, ekspresinya dingin, langkahnya serempak. Aura wibawa langsung terasa, membuat beberapa tamu yang berdiri di luar mundur memberi jalan. Di dalam gedung, suara musik gamelan terhenti, berganti dengan bisik-bisik panik yang menyebar seperti api. Elsa yang masih berdiri di pelaminan menatap ke arah pintu masuk dengan alis berkerut, bibirnya sedikit bergetar. Ibu Elsa mulai menoleh ke kanan dan kiri, seperti mencari penjelasan. Pintu utama terbuka lebar. Dari luar, Dika masuk bersama Ibu Marni yang kini berjalan dengan tegap, meski bajunya masih basah oleh air comberan.
Di belakang mereka, 2 bodyguard mengikuti langkah, lalu berhenti di sisi kiri dan kanan, menjaga jarak aman. Langkah Dika mantap, wajahnya tidak lagi tersenyum. Tatapannya lurus, suaranya tenang namun mengandung tekanan saat ia mulai berbicara. Sejak awal, aku hanya ingin tahu, apakah kalian bisa menghargai seseorang tanpa melihat apa yang mereka punya? Ruangan hening. Tidak ada yang berani menyela. Sayangnya, yang kalian tunjukkan justru sebaliknya. Hari ini, di hadapan semua orang, kalian telah mempermalukan ibuku. Dan untuk itu, biarkan aku perkenalkan siapa sebenarnya aku. Ia mengangkat tangan sedikit. Seorang pria berjas hitam maju dari barisan, membawa sebuah map tebal. Dika membukanya, lalu memperlihatkan dokumen-dokumen di dalamnya. Logo besar sebuah perusahaan raksasa terpampang jelas di setiap lembar. Aku adalah pemilik tunggal dari perusahaan ini, ujar Dika tegas. Perusahaan yang selama ini menjadi penopang utama bisnis keluarga Elsa. Tamu undangan mulai terkejut. Beberapa terdengar menghela napas keras. Elsa dan ibunya memucat. Tangan Elsa meremas gaunnya. Sementara ibu Elsa melangkah mundur setengah langkah. Wajahnya kehilangan warna. Dika menatap mereka berdua dengan tajam. Mulai hari ini, semua kerja sama bisnis kita berakhir. Kalimat itu terasa seperti palu godam yang menghantam lantai marmer. Seperti tersambar petir, Elsa terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat, matanya berkedip cepat seakan mencoba mencerna ucapan Dika. Gaun putih yang tadi terlihat megah kini seolah menjadi beban berat di tubuhnya. Itu tidak mungkin, suaranya lirih, namun cukup untuk didengar oleh para tamu yang berada di barisan depan. Ibu Elsa mencoba menegakkan bahu, berusaha mengembalikan wibawa yang tersisa. Dika, kita bisa bicarakan ini nanti. Tidak perlu diumumkan di depan semua orang, katanya sambil memaksa tersenyum. Dika hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Semua orang di sini harus tahu siapa yang sebenarnya telah kalian hina. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Jadi benar, dia pemilik perusahaan itu? Ya Allah, berarti mereka baru saja mempermalukan orang yang selama ini membantu bisnis mereka. Gila, ini pasti jadi berita besar. Elsa melangkah turun dari pelaminan. Wajahnya panik. Dika, dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku hanya terkejut tadi. Aku terkejut atau kecewa karena yang kamu lihat hanyalah baju lusuh, bukan dompet tebal? Potong Dika dingin. Elsa tak sanggup menjawab. Tangannya gemetar, sementara air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia mencoba meraih tangan Dika, tapi Dika mundur setengah langkah. Ibu Elsa mulai kehilangan kendali. Kamu pikir hanya karena kamu punya uang, kamu bisa seenaknya mempermalukan kami? Suaranya meninggi, namun terdengar seperti teriakan putus asa. Dika menghela napas panjang, lalu menoleh pada ibunya. Bu, ayo kita pergi. Kita tidak pantas berada di tempat yang tidak menghargai kita. Ibu Marni menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk. Saat Dika dan ibunya mulai berjalan keluar, para tamu menepi memberi jalan. Namun tatapan mereka bukanlah tatapan hinaan. Sebaliknya, banyak yang memandang dengan rasa hormat. Beberapa bahkan berbisik lirih mendoakan. Di belakang, Elsa terisak, sementara ibunya berdiri kaku, tahu bahwa kata-kata Dika barusan adalah vonis. Semua kerja sama bisnis mereka dengan perusahaan milik Dika akan berakhir. Dan itu berarti fondasi kekayaan mereka akan runtuh. Dan di luar gedung, deretan mobil mewah dan bodyguard yang berdiri tegap menjadi saksi bisu bahwa keluarga Elsa baru saja kehilangan segalanya. Bukan karena kemiskinan, tapi karena kesombongan mereka sendiri. Keesokan harinya, berita tentang insiden di pernikahan itu sudah menyebar luas. Foto-foto dan video yang diambil para tamu memenuhi media sosial. Gambar saat Ibu Marni disiram air comberan di pelaminan menjadi sorotan utama.
Tagar yang menyebut nama Elsa dan ibunya trending di mana-mana, dibanjiri komentar pedas dari ribuan orang. Perempuan macam apa yang tega mempermalukan calon mertua seperti itu? Tulis salah satu komentar. Kalau aku jadi pengantinnya, sudah dari kemarin dibatalkan. Komentar yang lain. Namun yang paling menghantam adalah kabar resmi dari perusahaan Dika. Semua kontrak kerja sama dengan bisnis keluarga Elsa diputus sepihak. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada tenggat waktu. Keputusan itu langsung berlaku hari itu juga. Efeknya langsung terasa. Toko-toko milik keluarga Elsa yang selama ini mendapat pasokan barang dari perusahaan Dika mulai kehabisan stok. Rekening mereka yang selama ini diisi dari keuntungan kerjasama, kini hanya terisi setengah dari biasanya. Karyawan gelisah, investor mulai menarik diri. Di rumah besar keluarga Elsa, suasana mencekam. Elsa duduk di ruang tamu yang luas, namun kini terasa dingin. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Ibu Elsa berjalan mondar-mandir, mencoba menelpon rekan-rekan bisnis. Tapi hampir semua panggilan hanya dijawab singkat atau tidak diangkat sama sekali. Apa yang sudah kita lakukan? Kita membakar jembatan yang kita pijak. Gumam Ibu Elsa sambil menatap kosong ke arah lantai marmer. Elsa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku cuma pikir dia sengaja menipu aku. Tapi ternyata suaranya tercekat. Ia tak sanggup melanjutkan. Sementara itu, di rumah kecil di kampung, Dika duduk di beranda bersama Ibu Marni. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Meski hatinya masih perih karena kejadian kemarin, ada kepuasan tersendiri di wajahnya. Bukan karena berhasil membalas, tapi karena akhirnya semua topeng terlepas. Ibu Marni menatap anaknya dengan penuh sayang. Nak, kita sudah melewati hari yang berat. Tapi ingat, jangan biarkan kebencian membuat hatimu kotor. Dika mengangguk pelan. Aku tahu, Bu. Aku cuma ingin mereka tahu. Harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Namun jauh di lubuk hati, Dika juga tahu bahwa ini belum selesai. Keluarga Elsa akan merasakan akibat dari kesombongan mereka. Dan itu baru saja dimulai. 2 minggu setelah pernikahan yang berakhir ricuh itu, rumah besar keluarga Elsa mulai terasa berbeda. Bukan lagi dipenuhi suara tawa dan langkah para tamu yang datang membawa hadiah, melainkan sunyi yang menekan. Di halaman, beberapa mobil mewah sudah tidak ada. Satu persatu dijual untuk menutupi biaya operasional bisnis yang kini lumpuh. Sopir pribadi, asisten rumah tangga, dan satpam yang dulu setia berjajar di gerbang, kini tak lagi terlihat. Pintu gerbang yang biasanya terbuka lebar, kini lebih sering tertutup rapat. Di ruang tamu, Elsa duduk termenung di sofa yang dulu sering menjadi tempatnya bersandar, sambil memegang ponsel baru. Wajahnya pucat, rambutnya tergerai acak. Di meja di depannya, ada tumpukan amplop tagihan yang belum dibayar. Ibu Elsa masuk membawa selembar kertas, napasnya berat. Tagihan listrik bulan ini, kita belum bayar bulan lalu, jadi mereka mau putus sambungan kalau besok tidak dilunasi. Elsa hanya menatap kosong. Uang kita tinggal berapa? Tidak cukup, jawab ibunya singkat. Keheningan menyelimuti ruangan. Aroma pengharum ruangan yang dulu wangi mahal kini tergantikan oleh udara pengap. Di luar, beberapa tetangga yang lewat memperhatikan rumah besar itu dengan tatapan penasaran. Gosip tentang kehancuran keluarga Elsa sudah menyebar. Sementara itu, di rumah kecilnya, Dika duduk bersama Ibu Marni di meja makan sederhana. Mereka menikmati sayur bening dan tempe goreng. Tidak ada perhiasan, tidak ada piring porselen mahal, namun senyum di wajah mereka tulus. Bu, kata Dika pelan, aku tahu mereka sedang jatuh, tapi aku takkan menarik keputusanku. Ibu Marni mengangguk. Kita tidak perlu dendam, nak. Biarkan saja waktu yang mengajarkan mereka. Namun kenyataan bagi Elsa dan ibunya terasa pahit. Mereka yang dulu terbiasa hidup dengan kemewahan, kini harus merasakan bagaimana sulitnya membayar kebutuhan sehari-hari. Panggilan kerja sama bisnis sudah berhenti.
Rekan-rekan lama menjauh. Telepon mereka hanya berdering jika ada orang menagih hutang. Hidup mereka benar-benar berubah. Dan semua itu berawal dari satu kesalahan. Kesombongan di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Sore itu, langit berwarna kelabu. Elsa berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, mencoba merapikan penampilan. Tidak ada lagi gaun mewah atau perhiasan berkilau. Yang tersisa hanyalah blus sederhana berwarna pucat dan rok panjang yang mulai lusuh. Ia menarik napas panjang, memegang sebuah tas kecil yang berisi uang sisa hasil menjual cincin pernikahan yang tak pernah terpakai. Aku akan bicara sama Dika. Aku harus minta maaf, gumamnya pelan, meski nada suaranya terdengar ragu. Ibu Elsa yang duduk di kursi dekat pintu kamar mendengus. Kalaupun kamu minta maaf, kamu pikir dia mau dengar? Setelah semua yang kita lakukan? Elsa terdiam. Bayangan wajah Dika saat menatapnya di pelaminan, tatapan tajam bercampur kecewa, terus menghantui pikirannya. Tak lama kemudian, Elsa melangkah keluar rumah. Ia naik angkutan umum menuju kampung tempat Dika tinggal. Perjalanan itu terasa sangat panjang, melewati jalanan sempit, rumah-rumah sederhana, dan suara anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah rumah kecil bercat kusam. Jantungnya berdebar. Ia berdiri beberapa saat, mencoba memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Ketukan pertama, tidak ada jawaban. Ketukan kedua, tetap hening. Ketukan ketiga, barulah pintu terbuka sedikit, menampakkan seorang pria berwajah tegas. Ia mengenakan seragam hitam dengan emblem perusahaan keamanan. "Maaf, ada perlu apa?" Suaranya datar. Saya mau bertemu Dika," jawab Elsa gugup. Penjaga itu menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. "Maaf, beliau sedang tidak menerima tamu." "Tolong, ini penting. Saya hanya ingin bicara sebentar," pinta Elsa, suaranya nyaris bergetar. Pria itu menggeleng. Perintahnya jelas, tidak ada tamu dari keluarga Elsa yang boleh masuk. "Silakan pulang." Elsa terpaku. Kata-kata itu seperti pintu baja yang menutup rapat, membuatnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Dika kini lebih dari sekadar langkah kaki. Ia berjalan menjauh dengan langkah gontai. Di kejauhan, dari balik jendela, Dika sebenarnya melihat semuanya. Ia berdiri tegak, menatap punggung Elsa yang semakin menjauh. Namun tak sedikit pun ia beranjak dari tempatnya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Elsa semakin jauh dari bayangan indah yang dulu ia miliki. Rumah besar yang dahulu berdiri angkuh di tengah kota kini mulai sepi. Satu persatu perabot mewah dijual, bukan lagi untuk menambah koleksi barang baru, tapi untuk membayar kebutuhan pokok. Di ruang tamu yang dulunya dihiasi sofa mahal berlapis kulit, kini hanya tersisa 2 kursi kayu lama dan meja kecil yang permukaannya retak. Karpet tebal yang dulu menghangatkan kaki sudah lama hilang, digantikan lantai dingin yang berdebu. Elsa kini sering keluar rumah dengan pakaian sederhana, membawa tas belanja kain, dan menenteng sayuran seadanya dari pasar murah. Ia mulai merasakan bagaimana tatapan orang-orang di sekitarnya berbeda. Ada yang memandang iba, ada pula yang terang-terangan mencibir. Suatu pagi, Elsa berdiri di depan toko roti yang dulu sering ia kunjungi bersama teman-temannya. Ia tersenyum tipis ketika mengingat betapa mudahnya ia dulu memesan kue termahal tanpa memikirkan harga. Namun kini, ia hanya bisa menatap rak kue dari luar kaca, menghitung sisa uang di tangannya, lalu memilih roti paling murah yang ada. Di rumah, ibunya duduk termenung. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini acak-acakan. Di tangannya ada surat pemberitahuan dari bank. "Kalau kita tidak bayar cicilan bulan ini, rumah ini akan disita," ucapnya pelan tanpa menatap Elsa. Elsa terdiam. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menusuk perlahan. Kita bisa cari pinjaman," ujarnya mencoba memberi harapan, meski ia sendiri tahu jawabannya. "Siapa yang mau meminjamkan uang pada kita sekarang?" balas ibunya dengan suara berat. Malam itu,
Elsa berbaring di ranjangnya yang kini tanpa sprei indah. Pandangannya kosong ke langit-langit. Dalam pikirannya, wajah Dika kembali muncul. Bukan Dika yang duduk di pelaminan, tapi Dika yang dulu menatapnya dengan senyum hangat setiap kali mereka bertemu. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, Elsa merasakan sakit yang lebih dari sekadar kehilangan harta. Ia merasakan kehilangan seseorang yang seharusnya ia hargai sejak awal. Tapi malah ia sia-siakan. Hujan deras mengguyur kota sejak pagi. Jalanan licin, genangan air terbentuk di sudut-sudut gang. Elsa berjalan menunduk, langkahnya pelan, bajunya basah di beberapa bagian. Ia baru saja kembali dari pasar, membawa kantong plastik berisi beberapa sayuran murah dan sepotong tempe. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya duduk di ruang tamu yang kini semakin kosong. Meja kecil yang retak kini tanpa taplak, kursi kayu tampak goyah di salah satu kakinya. Di lantai, ada 2 koper tua yang belum ditutup rapat. "Besok, kita harus keluar dari rumah ini," ucap Ibu Elsa lirih tanpa menatap anaknya. "Bang sudah memberi waktu terakhir, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan." Elsa berdiri terpaku, kantong plastik di tangannya nyaris terlepas. Rasanya seperti semua udara di paru-parunya tersedot keluar. Rumah besar yang dulu ia banggakan, tempat ia menyombongkan diri di hadapan teman-teman, akan hilang selamanya. Malam itu mereka tidur di kamar yang dingin. Tidak ada penghangat, hanya selimut tipis yang mulai robek di ujungnya. Elsa memejamkan mata, tapi pikirannya terus memutar ulang kejadian di pelaminan. Wajah Dika yang berdiri tegak, melindungi ibunya, dan tatapan kecewa yang menusuk dalam. Keesokan harinya, mereka membawa koper seadanya, menumpang di rumah kerabat yang sederhana di pinggiran kota. Dari sana, hidup mereka benar-benar berubah. Elsa mulai bekerja serabutan, kadang membantu di warung tetangga, kadang mencuci baju orang untuk mendapat upah. Suatu sore, ketika pulang dari mengantar cucian, ia tanpa sengaja melewati jalan kampung tempat Dika tinggal. Dari kejauhan, ia melihat rumah kecil bercat kusam itu. Tapi di terasnya, Dika dan Ibu Marni duduk bersama, tertawa sambil menikmati teh panas. Tidak ada mobil mewah, tidak ada furnitur mahal. Tapi di wajah mereka, Elsa melihat sesuatu yang tak pernah ia miliki lagi. Ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Elsa berdiri di sudut jalan, menatap dari jauh. Hatinya sesak, bukan hanya karena rindu, tapi juga karena sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Sore itu langit berwarna jingga, angin membawa aroma tanah kering. Elsa berdiri di depan cermin kecil rumah kerabatnya, mencoba merapikan rambut yang tergerai. Ia mengenakan blus sederhana berwarna biru pucat dan rok hitam yang mulai pudar. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyimpan tekad. Aku harus bicara dengannya. Sekali ini saja, gumamnya pelan. Dengan langkah mantap, ia menuju kampung tempat Dika tinggal. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena beban di hatinya. Saat tiba di depan rumah kecil bercat kusam itu, ia melihat pintu terbuka. Suara tawa pelan terdengar dari dalam. Elsa mengetuk pintu pelan. Tak lama, Dika muncul. Ia mengenakan kaos putih sederhana, wajahnya bersih, matanya tenang. Namun begitu melihat Elsa, senyum itu menghilang. "Ada apa kamu kesini?" Suaranya datar, tapi tidak kasar. Elsa menelan ludah. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah salah besar. Aku tidak seharusnya memperlakukan ibu kamu seperti itu. Suaranya bergetar. Aku kehilangan segalanya, Dika. Dan aku sadar, yang paling berharga yang aku buang adalah kamu. Dika menatapnya beberapa detik, seakan mencari kejujuran di balik kata-kata itu. "Maaf, bukan untukku yang memutuskan lagi. Yang kamu lukai bukan hanya aku, tapi orang yang paling aku hormati di dunia ini. Izinkan aku membuktikan kalau aku bisa berubah." Suara Elsa semakin pelan, matanya mulai berkaca. Dika menggeleng pelan.
Perubahan bukan untuk membuktikan pada orang lain, perubahan untuk diri sendiri. Dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu, Elsa. Semua sudah selesai. Dari dalam rumah, Ibu Marni muncul. Wajahnya tetap teduh, tapi sorot matanya jelas. Nak, pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk orang yang datang dengan hati bersih. Tapi ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu, dan waktunya belum sekarang. Elsa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, inilah akhir dari semua harapannya. Perlahan ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dika berdiri di depan pintu hingga bayangan Elsa hilang di ujung jalan. Ia menarik napas panjang, lalu masuk kembali ke rumah, menutup pintu dengan tenang. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Musim berganti, namun kehidupan Dika dan Ibu Marni tetap berjalan tenang di rumah kecil mereka. Pagi-pagi, Dika sering terlihat menyapu halaman, lalu duduk di teras bersama ibunya, menyeruput teh hangat sambil membicarakan hal-hal sederhana. Kadang, Dika mengajak ibunya berjalan ke pasar. Warga kampung menyapa dengan ramah, anak-anak melambaikan tangan. Tidak ada yang tahu seberapa besar harta yang mereka miliki, dan itu membuat Dika merasa lebih damai. Ia hanya dikenal sebagai Dika, lelaki baik yang tinggal bersama ibunya, bukan sebagai pewaris perusahaan besar. Sementara itu, di sudut lain kota, rumah besar keluarga Elsa kini hanya tinggal kenangan. Setelah disita bank, Elsa dan ibunya menumpang di rumah kerabat yang sempit. Hidup mereka jauh dari kemewahan. Elsa bekerja di warung makan, membantu mencuci piring dan melayani pelanggan. Ibu Elsa kadang menerima pesanan jahitan kecil untuk menambah uang belanja. Setiap malam, Elsa duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Bayangan wajah Dika dan Ibu Marni muncul di pikirannya, disertai rasa sesal yang tak pernah benar-benar hilang. Ia sering membayangkan bagaimana jika hari itu ia memilih untuk menerima dan menghormati, bukan merendahkan. Tapi bayangan itu hanya tinggal penyesalan yang tak bisa dihapus. Suatu sore, Dika berdiri di tepi sawah, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Ibu Marni berdiri di sampingnya, memegang lengan anaknya. "Kita sudah melewati badai, Nak," ucapnya lembut. Dika tersenyum. Badai yang justru menunjukkan siapa yang tetap tinggal saat langit kita gelap. Mereka berjalan pulang melewati jalan setapak di antara hamparan padi. Sinar senja mengiringi langkah mereka, membawa ketenangan yang tak ternilai. Tanpa dendam, tanpa beban, hanya hati yang lapang dan rasa syukur yang terus mengalir. Di belakang sana, jauh dari langkah mereka, Elsa hanya bisa melihat dari kejauhan kehidupan yang dulu bisa ia miliki. Dan kini tak akan pernah kembali. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.